تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala keagungan, kesempurnaan sifat-sifatnya Jalla wa Ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua berbagai kebaikan, kenikmatan, dan sebaliknya menjauhkan kita dari berbagai nikmah, yakni kekufuran dan keburukan-keburukan. Maka senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua sampai saat ini. Barakallahu fikum di yaumil Jum'ah yang afdalul ayyam, paling afdalnya seluruh hari. Dan di hari ini barakallahu fikum kita sedang berada pada akhir dari bulan Zulqa'dah, dan besok insyaallah taala kita akan masuk awal dari bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam suratul Hajj pada ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ma'lumat, yakni hari yang telah diketahui. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Hajj tersebut pada ayat ke-28. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Kata beliau adalah al-ayyamul ashar fi Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang besok insyaallah kita masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Demikian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan, menjelaskan di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar ila akhiril ayah. Demi waktu al-fajr, demi waktu yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, waktu subuh, waktu fajar, walayalin ashar, dan demi hari-hari, malam-malam yang 10. Juga ditafsirkan oleh para sahabat, para mufassirin, bahwa 10 hari tersebut, 10 malam tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayat di dalam suratul Hajj terkait dengan haji, jamaah haji, barakallahu fikum, yang awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, yakni bagi jamaah haji yang menyaksikan berbagai manfaat-manfaat dunia wal akhirah. Dan hendaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang maklum, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan beramal di 10 hari pertama, yakni di bulan Dzulhijjah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah juga tidak lebih afdal? Apakah juga lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah taala?" Yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tetap itu lebih dicintai dan lebih afdal di sisi Allah daripada berjihad di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya, lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja min baitihi fisabilillah binafsihi wa malihi wa lam yakhruj min dzalika bi syai'. Wa lam yarji' bidzalika wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, membawa diri dan hartanya, jiwa dan hartanya. Lalu dia tidak kembali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bawa kembali apapun, yakni jiwa dan hartanya korban. Dia mati di medan jihad tersebut, kecuali itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sekalipun orang yang berjihad di jalan Allah, namun dia selamat kembali di negerinya, dia tidak meninggal dunia, orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada jihad fisabilillah dengan dia tidak meninggal dunia, tidak syahid di medan jihad. Barakallahu fikum. Maka ini semua menunjukkan keutamaan daripada 10 hari pertama bulan tersebut. Sampai-sampai sebagian para imam, sebagian sahabat, bahkan para salaf tidak membedakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Beramal di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik daripada beramal selama 83 tahun kurang lebih. Dan di awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di dalamnya ada hari Arafah, ada amalan para hujjaj, para haji. Barakallahu fikum. Yang puasa hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumi yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah." Sebagaimana di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, bahwa puasa hari Arafah itu aku menghitungnya di sisi Allah lebih baik atau menggugurkan dosa. Puasa hari Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah para haji sedang wukuf di Arafah. Maka orang-orang yang tidak berhaji berpuasa 1 hari lebih baik, keutamaannya menggugurkan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Barakallahu fikum. Dan di hari Arafah tersebut dalam riwayat yang sahih, yang disahihkan oleh sebagian ulama, bahwa hari yang Allah tidak menolak doa permohonan, doa yang mustajabah, sebagaimana pada sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia, yakni di hari Arafah, mengijabah doa permohonan hamba-hamba yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan penuh harapan, dengan tekad yang kuat. Barakallahu fikum. Maka ini semua menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang di dalamnya terhadap
terdapat hari Arafah dan juga amalan para hujjaj yang dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Mulailah jamaah haji bermalam di Mina, lalu kemudian dilanjutkan sampai selesai haji, yaitu hari Tasyrik 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yaitu hari kurban. Barakallahu fikum. Juga keutamaan 10 hari pertama ini terdapat di dalamnya hari-hari kurban, Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan ditambah dengan 11, 12 dan 13 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Barakallahu fikum. Sebelum kita menjelaskan terkait dengan kurban, insyaallah pada khutbah yang kedua kita menambahkan keutamaan dari hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Imam Muslim rahimahumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian di 10 hari pertama itu antukthiru minat tahmid, minat tahlil wat takbir wat tahmid, yaitu memperbanyak bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir Allahu Akbar, bertahmid dan memuji Allah. Alhamdulillah. Naam. Ini diantara sunnah yang dianjurkan pada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk bertahlil, bertakbir, bertahmid di 10 hari tersebut, dimanapun dia berada dan kapanpun. Barakallahu fikum, kecuali yang dilarang, di tempat-tempat yang dilarang, maka disunnahkan mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar, alhamdulillah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengamalkan hal ini, bahkan mereka keluar di pasar-pasar dan memperdengarkan suara tahlil, takbir dan tahmid mereka di 10 hari-hari tersebut. Sehingga ini merupakan sunnah dari para salafun salih, barakallahu fikum, untuk melakukan tahlil, takbir, tahmid tersebut dan zikir-zikir yang lain, yaitu khususnya 3 zikir ini dengan memperbesar suara, memperdengarkannya. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fikum. Maka dengan itu kita harap akan mendapatkan keutamaan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya, keutamaannya lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita berjihad di jalan Allah? Kalau seandainya kita disuruh untuk berjihad dengan jiwa kita dan berkorban dengan harta kita, mungkin itu berat. Dan bahkan mungkin ada yang takut dan berusaha menghindar darinya, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat munafiqin. Ketika diseru untuk berjihad, mereka bersembunyi di benteng-bentengnya. Mereka tidak keluar atau mencari alasan. Maka barakallahu fikum, beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam suratul Hajj dan juga dalam suratul Fajr, beramal di dalamnya lebih baik dari berjihad fisabilillah. Kecuali satu keadaan, orang yang berjihad lalu dia mati di medan jihad dan hartanya dia korbankan seluruhnya. Maka kecuali ini, selain daripada itu, berjihad di jalan Allah tidak lebih afdal daripada beramal di bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, saya mengajak kepada kita semua untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Yang para ulama menyebutkan amalan soleh mutlak, seluruh amalan soleh, sebagaimana dalam sabda Rasulullah tersebut. Dan ada pengkhususan-pengkhususan yang telah saya sebutkan tadi, seperti amalan takbir, tahlil, tahmid, kemudian juga puasa di bulan Arafah,
kemudian berkurban, barakallahu fikum, yang kita akan jelaskan pada khutbah yang kedua insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hajj pada ayat ke-34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat dijadikan oleh Allah Ta'ala sesembelihan, kurban, hewan kurban. Dengan tujuan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat Allah Ta'ala atas rezeki yang Allah curahkan. Atas rezeki yang Allah limpahkan kepada mereka. Khususnya berupa hewan ternak. Yang kemudian mereka berkurban dengannya. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka sesembahan kalian adalah Dia Allah, sesembahan yang tunggal, satu esa. Tidak ada syirikat bagi Allah. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka hanya kepada Allah kalian berserah diri sepenuhnya dan berilah berita gembira kepada mukhbitin, yakni kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang soleh, yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Berita gembira bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan di dalam ayat ini barakallahu fikum. Yang pertama bahwa sesembelihan kurban itu adalah merupakan syariat seluruh umat. Bukan umat Islam saja. Tapi umat-umat sebelumnya telah disyariatkan oleh Allah untuk berkurban. Dan sampai kepada umatul Islam. Barakallahu fikum. Yang kedua, bahwa tujuan daripada kurban yang merupakan setinggi-tinggi ibadah kepada Allah Ta'ala adalah untuk mengingat, bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah limpahkan. Baik khususnya hewan ternak yang kita sembelih ataupun rezeki yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah. Jangan kufur nikmat. Ketika Allah memberi rezeki, memberi nikmat, jangan kufur nikmat. Karena itu akan berhadapan dengan azab Allah, ancaman azab Allah. Tapi kalau kita syukuri, maka Allah akan semakin menambah. La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kami akan tambah. Jika kalian kufur, ketahuilah azabku pedih. Kemudian berikutnya barakallahu fikum. Apa tujuan kita berkurban, menyembelih hewan kurban? Adalah untuk ibadah, mentauhidkan Allah. Ya, tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu. Barakallahu fikum. Sehingga Allah mengkhususkan dalam ayat ini, fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu. Sesembahan kalian adalah Allah yang maha esa, maha tunggal. Maka tidak boleh kalian memperserikatkan Allah. Nah, maka kita mendapatkan banyak kaum muslimin yang berkurban, menyembelih, tapi dia memperserikatkan Allah. Dengan apa? Seperti orang yang menyembelih karena orang meninggal. Yang niatnya hewan kurban itu akan menjadi hewan tunggangannya di yaumul qiyamah. Sehingga ketika dia meninggal, dia sembelihkan hewan kurban. Waliyadu billah. Ini syirik. Inti kesyirikan, naudzubillah. Maka Allah Ta'ala mengharamkan
menyembeli dengan mengandung kesyirikan. Maka berkurban menyembeli murni untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang la syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah. Falahu aslimu, hanya kepada Allah kalian berserah diri. Jangan kalian kufur. Dan berita gembira bagi mereka yang menegakkan, yang mewujudkannya. Orang-orang yang mukhbitin, yang selalu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan termasuk, barakallahu fikum, ibadah yang mulia adalah berkurban di bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, 4 hari-hari kurban. Yang Rasulullah dan para sahabat berkurban dalam riwayat-riwayat yang sangat banyak, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kibas, domba, jantan. Dalam satu riwayat, 1 domba jantan. Dalam riwayat yang lain, 2 domba jantan. Amlahaini akranain. Berwarna putih, berbintik hitam. Pada mulutnya, pada kakinya, pada perutnya ada bintik hitam. Itu hewan yang paling afdal untuk disembeli dalam berkurban, yaitu kibas, al-kabsh, domba. Domba, barakallahu fikum. Ya, yang bulunya dipakai kain wol, dibuat wol. Itu namanya domba. Yang roji adalah minimal umurnya 6 bulan. Karena dia lebih afdal daripada al-ma'az. Asyad, kambing. Yaitu kambing Jawa. Kalau bahasa kita, itu bukan domba. Dia minimal umurnya 1 tahun. Kalau domba, minimal umurnya 6 bulan. Kalau sapi, minimal umurnya 2 tahun. Kalau onta, minimal umurnya 2 tahun. Barakallahu fikum, 2 tahun ke atas. Di bawah dari 2 tahun untuk untuk sapi, kalau onta 5 tahun, di bawah 5 tahun tidak sah. Kalau sapi 2 tahun, di bawah 2 tahun tidak sah. Kalau kambing di bawah 1 tahun tidak sah. Kalau domba di bawah 6 bulan tidak sah. Itu syarat hewan kurban. Dan barakallahu fikum, orang-orang yang berkurban, yang sudah berniat untuk berkurban, dia pada 10 hari pertama ini tidak boleh mengambil bulu, mencukur rambut, memotong kuku. Ya, baik mencukur atau memotong atau mencabut, itu diharamkan baginya. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan secara khusus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, hewan kurban tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus kerempeng, tidak boleh dia sakit keras, kecuali sakit yang ringan. Barakallahu fikum, ini syarat sahnya hewan kurban. Dan semua ini untuk menunjukkan pada keikhlasan dan ketulusan seseorang. Ketika dia menegakkan ibadah kurban ini, dia penuh rela berkorban, mengorbankan hartanya yang terbaik, yaitu hewan kurban yang paling afdal, yang memenuhi syarat-syaratnya, dan ditambah yang paling gemuk, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memilih hewan kurban yang paling gemuk, bukan yang kurus. Walaupun itu sah, tapi yang paling afdalnya adalah yang paling gemuk. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.